Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh di tengah hutan, ada sebuah jalan yang jarang dilalui orang. Jalan itu dikenal dengan nama Jalan Buntu, karena meskipun terlihat seperti sebuah jalan yang mengarah ke desa lainnya, tidak ada yang pernah sampai ke tujuan. Banyak orang yang menghindari jalan itu, meski mereka tahu bahwa jika mereka memilihnya, mereka akan sampai ke desa tujuan dengan lebih cepat. Namun, cerita-cerita aneh yang beredar membuat siapapun yang tahu tentang jalan itu selalu merasa ragu untuk mencobanya. Suatu malam, seorang pemuda bernama Arif kembali ke desa setelah bertahun-tahun merantau. Saat mendekati desa, ia merasa teringat pada cerita-cerita yang pernah didengarnya saat kecil. Konon, jalan itu dulunya digunakan oleh para pedagang, tetapi setelah beberapa kejadian aneh, jalan tersebut ditinggalkan begitu saja. Desas-desus yang beredar mengatakan bahwa siapapun yang mencoba melaluinya akan merasa seperti terjebak dalam dimensi lain. Terkadang, suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan yang mengelilinginya. Tapi Arif, yang merasa ingin segera kembali ke rumah dan menghindari jalan yang lebih jauh, memutuskan untuk mengambil risiko. Ia memutuskan untuk mencoba Jalan Buntu malam itu. Tentu saja, meskipun ia merasa sedikit cemas, Arif mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa itu hanya cerita kosong. Dengan sepeda motor tua yang sudah agak rusak, ia melaju dengan kecepatan pelan, menyusuri jalan yang sempit dan dikelilingi pepohonan lebat. Namun, semakin ia melaju, semakin aneh rasanya. Hutan di kedua sisi jalan seakan semakin gelap, dan suara alam yang biasanya menenangkan malah terasa lebih menakutkan. Angin malam berdesir, dan dari kejauhan, Arif bisa mendengar suara langkah-langkah yang tidak dapat ia lihat sumbernya. Sungguh aneh, gumamnya, berusaha untuk tetap tenang. Mungkin cuma binatang. Namun, semakin jauh ia masuk ke dalam jalan itu, semakin tebal kabut yang mulai muncul, menyelimuti jalannya. Kini, tidak hanya suara-suara aneh yang terdengar, tetapi juga bayangan-bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan. Sejenak, Arif merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Tiba-tiba, motornya mati. Dalam keheningan yang mencekam, Arif terdiam. Dia mencoba menyalakan kembali mesin motor, namun sia-sia. Seolah ada kekuatan yang menghalangi. Perasaan takut mulai merayapi dirinya. Apa yang salah dengan jalan ini? Arif mencoba untuk tetap tenang, meskipun ketakutan mulai menyelinap di setiap sudut pikirannya. Ia menekan tombol starter motornya berulang kali, namun suara mesin yang biasanya menyala dengan cepat kini hanya mengeluarkan suara cekikan pelan, seakan ada sesuatu yang menahannya. Hutan di sekelilingnya semakin pekat, kabut semakin tebal, dan suara aneh yang terdengar dari kejauhan semakin jelas, seperti langkah-langkah yang datang dari arah yang tidak dapat ditentukan. Dengan rasa khawatir yang semakin mendalam, Arif memutuskan untuk turun dari motornya. Ia berusaha untuk mencari jalan keluar dari jalan yang terasa semakin menyesatkan. Hanya ada kegelapan di depan dan belakangnya, dan satu-satunya penerangan datang dari lampu sepeda motornya yang mulai redup. Suasana terasa semakin mencekam, dan angin malam yang dingin berhembus begitu kencang, membawa aroma tanah lembab yang tak sedap. Tanpa pikir panjang, Arif mulai berjalan mengikuti jejak jalan yang kabur, berharap bisa menemukan jalan keluar sebelum semakin larut. Namun, semakin ia berjalan, semakin dia merasa terperangkap. Setiap langkahnya membawa dirinya lebih dalam ke dalam kegelapan yang semakin menebal. Pohon-pohon besar yang menjulang tinggi seakan menutupi langit, dan dari kejauhan, ia mendengar bisikan halus, seperti suara seseorang yang sedang memanggil namanya. Arif. Suara itu terdengar seperti bisikan dari kejauhan, tetapi begitu jelas di telinga Arif. Ia berhenti sejenak, mencoba menenangkan diri. Itu pasti angin, bisiknya pada dirinya sendiri. Tetapi ketika ia melangkah maju lagi, suara itu terdengar lebih dekat, semakin nyata. Suara itu terdengar seperti suara perempuan, lembut, namun mengandung kesan yang sangat asing, seolah datang dari dunia lain. Arif merasa darahnya berdesir. Arif, kamu sudah sangat dekat. Ketika ia berbalik,
Ia melihat bayangan seseorang berdiri di ujung jalan yang semakin gelap. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam di sana, seakan menunggunya. Arif berusaha mengabaikan rasa takut yang merayap, tetapi langkahnya mulai terasa berat. Bayangan itu semakin dekat, semakin jelas, dan semakin menakutkan. Kemudian, seketika, bayangan itu menghilang, seperti ditelan oleh kabut. Arif terdiam, mencoba mencari keberadaan orang itu, namun yang ia temui hanya kesunyian yang mengerikan. Jantungnya berdebar cepat. Ia merasa terperangkap, tidak tahu arah mana yang harus dituju. Harus keluar dari sini, gumamnya, berusaha mencari jalan pulang. Namun, setiap kali ia berjalan, jalan yang ia pilih tampak sama saja, semakin jauh dan semakin buntu. Tak lama setelah itu, Arif mendengar suara langkah-langkah lagi. Kali ini, langkah itu datang dari belakangnya. Suara itu semakin mendekat, namun ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Rasa panik mulai menghantuinya. Apa yang sebenarnya terjadi di jalan ini? Apa yang sedang mengikutinya? Arif mempercepat langkahnya, mencoba mengabaikan suara langkah yang semakin mendekat. Namun, meskipun ia berlari, jejak kakinya seakan hilang begitu saja, terhapus oleh kabut tebal yang terus menggerogoti jalan itu. Setiap kali ia menoleh, bayangan samar yang ia kira mengikuti, ternyata tidak ada. Yang ada hanya kegelapan dan keheningan yang mencekam. Arif merasa seperti berada dalam sebuah mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Sekilas, ia melihat sebuah tanda di pohon besar yang ada di sebelah kanan jalan. Tanda itu terlihat sangat usang, seolah-olah sudah lama tidak diperhatikan. Dengan hati-hati, ia mendekat untuk membaca tulisan yang terukir di kayu tersebut. Tulisan itu hampir tak terbaca, terkikis oleh waktu dan cuaca, namun Arif bisa membacanya dengan susah payah. Jangan lewatkan ini. Jalan ini tidak akan membiarkanmu pergi. Arif menggigil. Apa maksud tulisan itu? Rasa takut kembali merayap ke dalam dirinya, membuatnya ragu untuk melangkah lebih jauh. Tetapi, ia sudah terlanjur terlalu dalam berada di jalan ini. Kakinya terasa berat, dan ia seolah-olah kehilangan arah. Bagaimana bisa ia tersesat begitu saja di jalan yang tampaknya biasa ini? Tiba-tiba, sekelebat bayangan muncul di sudut matanya. Ia menoleh dengan cepat. Namun kali ini yang ia lihat bukanlah bayangan biasa. Di antara kabut, muncul sosok seorang perempuan berpakaian putih. Wajahnya tertutup oleh rambut panjang yang basah. Tubuhnya tampak terhuyung-huyung, seolah-olah perempuan itu sedang berjalan tanpa tujuan. Arif terdiam. Darahnya membeku. Dia bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya begitu mendalam. Perempuan itu tidak menghadap Arif, tetapi ia bisa mendengar suaranya. Suara yang penuh kesedihan dan penderitaan. "Kenapa kamu datang ke sini?" Suaranya terdengar seperti bisikan yang datang dari kedalaman kegelapan. "Kami sudah lama menunggu." Arif berusaha mundur, namun kaki dan tubuhnya seolah tak bisa bergerak. Ketakutan yang mendalam membuatnya terperangkap dalam keadaan itu. Tak tahu harus berbuat apa. Sosok perempuan itu mendekat, dan Arif bisa merasakan udara yang semakin dingin di sekitarnya. Dalam sekejap, perempuan itu mengangkat wajahnya, menatap Arif dengan mata kosong yang hampir tak bisa dikenali sebagai manusia. Aku hanya ingin keluar dari sini," teriak Arif, merasa panik. Namun, suara itu teredam dalam kebisuan yang menakutkan. Perempuan itu tetap diam, hanya menatap Arif dengan tatapan yang penuh keputusasaan. Kemudian, ia melangkah mundur, menghilang ke dalam kabut dengan cepat. Sebelum hilang sepenuhnya, ia berbisik, "Jalan ini tidak akan membiarkanmu pergi." Arif merasa dunia di sekelilingnya berputar. Ia mulai merasa pusing, tubuhnya lemas. Semua suara dan bayangan yang mengelilinginya seakan menjadi satu, bercampur dalam kehampaan yang tak terdefinisikan. Jalan yang tadinya ia kira biasa, kini terasa seperti penjara tanpa pintu keluar. Kemudian, di kejauhan, Arif melihat sesuatu yang berbeda. Sebuah cahaya kecil menyinari jalan, seperti lampu yang jauh. Itu mungkin satu-satunya harapan yang tersisa. Tanpa berpikir panjang,
Ia berlari menuju cahaya itu, berharap bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan yang semakin menyesakan. Namun, saat ia semakin mendekat, cahaya itu mulai memudar, seolah-olah menjauh dari jangkauannya. Arif berteriak, berlari dengan segala tenaga, tetapi cahaya itu semakin lenyap. Seakan, ia telah terjebak dalam perangkap yang tak bisa lepas. Arif berlari tanpa henti, meskipun tubuhnya mulai lelah dan napasnya semakin berat. Cahaya itu, yang tadi tampak seperti satu-satunya harapan, sekarang menjauh, seakan menertawakan usahanya untuk melarikan diri. Semakin ia berlari, semakin cepat cahaya itu memudar, dan semakin gelap jalan yang ia tempuh. Seketika, Arif merasa seolah-olah ia berada di sebuah labirin yang tak berujung. Semuanya terasa kabur dan penuh dengan ilusi. Ketika ia hampir putus asa, tiba-tiba, langkahnya terhenti. Di hadapannya, sebuah rumah tua muncul dari kabut yang tebal. Rumah itu tampak sudah lama ditinggalkan. Atapnya hampir roboh, dan dindingnya tertutup lumut dan jamur. Namun, di depan rumah itu ada sebuah pintu yang sedikit terbuka, seolah mengundangnya untuk masuk. Arif, yang terdesak oleh ketakutan dan rasa ingin tahu yang tak tertahankan, merasa bahwa mungkin di dalam rumah itu terdapat jawaban atas apa yang terjadi. Dengan langkah gontai, ia mendekati pintu dan perlahan mendorongnya. Pintu itu terbuka dengan suara berderit yang menyeramkan, mengungkapkan interior rumah yang lebih gelap dan lebih mencekam. Di dalam, hanya ada kegelapan, seperti tidak ada kehidupan di sana. Namun, sesuatu aneh terjadi begitu ia melangkah masuk. Pintu itu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya, dan suara langkah-langkah halus terdengar di dalam rumah. Arif menoleh ke belakang, namun tidak ada apa-apa. Hanya ada keheningan yang menakutkan. Lalu, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar, seperti pintu yang dibanting dari dalam. Arif terkejut dan melangkah mundur, tetapi sebelum ia sempat berbalik, sebuah suara perempuan kembali terdengar. "Kenapa kamu datang?" Suara itu berbisik, kali ini lebih keras dan lebih nyata. "Kamu tidak bisa keluar." Arif menoleh dengan cepat dan melihat sosok perempuan itu lagi, kali ini berdiri di tengah ruangan yang gelap, hanya diterangi cahaya redup dari jendela yang tertutup kabut. Wajahnya yang pucat dan penuh penderitaan tampak lebih jelas, dan matanya kosong, seolah tak memiliki jiwa. "Siapa kamu?" tanya Arif dengan suara gemetar. "Kenapa saya di sini? Apa yang terjadi dengan jalan ini?" Perempuan itu tertawa pelan, namun tawa itu mengandung rasa sakit yang dalam. "Kamu hanya mengikuti jejak yang sama. Semua yang datang ke sini akan tetap terperangkap. Jalan ini bukan sekadar jalan biasa. Ia adalah tempat bagi jiwa-jiwa yang hilang. Mereka yang terjebak dalam kebingungannya, mencari jalan keluar, tapi tak pernah menemukannya." Arif terdiam. Hatinya berdetak kencang. "Jadi, saya tidak bisa keluar?" tanyanya, hampir tidak percaya. Perempuan itu menggelengkan kepala. "Kamu sudah masuk ke dalam perangkap ini, seperti yang lainnya. Mereka yang datang ke sini selalu terjebak. Tidak ada yang bisa keluar. Jalan ini adalah labirin yang tak berujung, tempat bagi mereka yang salah langkah." Arif merasa kegelapan mulai menyelimutinya. Ia merasa tubuhnya semakin lemah, seperti ada kekuatan yang menghisap semua energi dan harapan dari dirinya. Bagaimana dengan mereka yang sudah pergi? Apa yang terjadi pada mereka? Perempuan itu mendekat. Wajahnya semakin menakutkan. Mereka menjadi bagian dari jalan ini. Jiwa-jiwa yang terperangkap akan terus mengulang, menunggu orang lain untuk menggantikan mereka. Mereka yang datang akan terus terperangkap dalam dimensi yang sama, tanpa pernah bisa keluar. Tiba-tiba, Arif merasa tubuhnya mulai menghilang, seolah-olah ia menjadi bagian dari kabut itu. Dalam ketakutannya yang paling dalam, ia berteriak, tetapi suaranya tidak keluar, hanya tercampur dengan angin yang berdesir di sekitar rumah itu. Di luar, jalan itu kembali sepi, seakan tidak pernah ada yang melaluinya. Jalan buntu kembali menjadi tempat yang terlupakan, menunggu jiwa-jiwa lain untuk terperangkap di dalamnya. Dan Arif, yang kini menjadi bagian dari tempat itu, akan terus mengulang langkah-langkahnya, mencari jalan keluar yang tak pernah ada.